Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dedi Mulyana Putra dari kelompok 8 dan teman saya Budi Utomo ingin memaparkan sedikit materi tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau kita singkat UU SPPA. UU SPPA ini sudah masuk ke dalam era baru yang ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan koreksi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam konteks ini, peradilan pidana anak, korban dan masyarakat dapat mengambil peran penting untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya melalui pendekatan restoratif justice ialah yang diharapkan lebih baik dan layak dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan kompetensi HAM. Pendekatan restoratif justice ini juga suatu atau bisa dibilang sebuah paradigma yang bisa dipakai dalam penanganan sistem peradilan pidana anak. Mengingat ciri dan khas pada anak, dia harus mendapat perlindungan terhadap anak itu sendiri. Maka proses peradilan yang dijalani mulai dari penangkapan, penahanan dan diadili, semua itu harus ditanganin oleh pejabat-pejabat yang berkompeten atau khusus di dalam bidang tersebut. Undang-undang ini mengatur secara tegas terhadap restoratif justice dan diversi agar si anak ketika bebas dan kembali ke dalam lingkungan sosial, mereka dapat diterima dan hidup lebih baik. Ini ada poin penting lainnya, yaitu mengenai sanksi. Sanksi di sini dibagi menjadi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi tindakan di sini diatur dalam pasal 82, terdiri dari pengembalian kepada orang tua, lalu ada perawatan di dalam rumah sakit jiwa, perawatan dalam LPKS, mengikuti mengikuti pendidikan formal yang diadakan oleh lembaga pemerintah atau badan swasta, lalu ada pencabutan surat izin mengemudi. Lalu dalam sanksi pidana ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan dalam kerja, lalu ada penjara. Lalu dalam pidana tambahan ini yaitu mengikuti kewajiban adat. Selanjutnya mengenai penahanan di sini diatur dalam pasal 32, terdiri dari beberapa syarat, yaitu syaratnya anak tersebut sudah mencapai usia 14 tahun, dan syarat yang kedua yaitu apabila mendapatkan ancaman 7 tahun penjara atau lebih. Pengertian diversi di sini adalah musyawarah antara anak dan orang tua atau wali, kemudian korban dan orang tua atau wali, pihak dari masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam diversi. Sedangkan fasilitator diversi di sini adalah seorang hakim yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan bila diperlukan. Hakim diversi ini dapat memanggil pihak ataupun masyarakat yang terkait untuk memberikan informasi dan dapat melakukan pertemuan di tempat terpisah. Tujuan diversi di sini yaitu untuk mencapai perdamaian di antara kedua belah pihak yang diselesaikan di luar pengadilan. Diversi ini bisa saja gagal terjadi apabila kesepakatan diversi itu dilanggar oleh salah satu pihak. Kesimpulan dari materi ini yaitu anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang haknya telah diberikan sejak dalam kandungan. Undang-undang ini mengatur proses peradilan pidana anak, salah satunya melalui cara diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini
yaitu keadilan yang dilihat dari dua sisi, baik dari sisi pelaku maupun sisi korban itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.